Lingzi yang sebelumnya telah mengalami kesulitan dalam menghadapi tiruannya, tiba-tiba ia mulai merasa menemukan suatu cara. Dengan cepat ia langsung menangkap tangan tiruannya yang sedang mencoba menyerangnya, dan bahkan ia juga masih mampu untuk menangkis serangan dagger dari tiruannya yang lain. Dan ternyata memanglah seperti yang ia pikirkan. Dengan tiruannya yang kini ketiga-tiganya telah menyerang sekaligus, Lingzi mulai bisa menghadapi dan juga menghindari setiap serangan dari mereka. Semua hal itu bisa dilakukannya dikarenakan ia telah mendapatkan petunjuk saat ia dikejar dan dihajar habis-habisan sebelumnya. Yang mana dengan kecepatan serangan dagger mereka yang 2 kali lebih besar daripada Lingzi, ternyata ia masih bisa menangkis serangan tersebut di saat ia belum selesai berpikir. Dan ternyata itulah kuncinya, bereaksi sebelum memiliki waktu untuk berpikir. Walaupun status mereka 2 kali lebih besar daripada Lingzi, pada akhirnya itu hanyalah sebuah angka. Bahkan jika tiruannya dapat memprediksi kebiasaan Lingzi dalam menyerang berdasarkan dengan data, mereka semua tetaplah tidak memiliki cara untuk mengetahui sesuatu yang secara tidak sadar ia lakukan, yaitu kondisi refleks yang juga disebut sebagai top time. Kini, dalam setiap langkah dan pergerakannya, Lingzi harus lebih mempercayai indranya dan juga percaya dengan kondisi refleksnya terhadap sinyal yang diterima oleh tubuhnya. Kecemasan yang ia rasakan sampai dengan saat ini hanyalah hasil dari ketakutannya yang juga merupakan alasan kegagalannya dalam kehidupannya yang sebelumnya. Dan dengan Lingzi yang saat ini mulai menyadari kemampuan top time-nya, ia pun langsung menerjang ke arah ketiga tiruannya. Dan ia pun mulai melakukan penyerangan yang sangat sengit terhadap mereka tanpa sedikit pun keraguan dan juga tanpa ketakutan dari kenangan kehidupan yang sebelumnya. Kekuatan tiruannya memang sangatlah menakjubkan. Namun tetap saja mereka yang memiliki stat 2 kali lebih besar darinya, tetap saja ada sesuatu yang tidak dapat dirubah, yaitu waktu pemulihan dari serangan. Setelah tiruannya menerima serangan, dalam beberapa saat, itu akan menyebabkan efek sempoyongan pada mereka. Bahkan jika atribut mereka ratusan kali lebih kuat daripada miliknya, tetap saja tidak dapat mengubah keadaan mekanik yang sudah ditetapkan tersebut. Kini kalian semua tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkanku, ucap Lingzi yang juga telah berhasil menghancurkan 1 dari 3 tiruannya. Lingzi pun lalu menantang kedua tiruannya yang tersisa untuk menyerangnya sekaligus. Serangan cepat antara ketiga Thief pun lalu terjadi. Dengan kecepatan serangan para tiruan yang kini tidak lagi berkutik di hadapan kemampuan top time-nya Lingzi, Lingzi pun dapat dengan mudah menangani mereka berdua. Bahkan hal itu ternyata membuat top time-nya semakin berkembang. Diketahui, top time terbagi menjadi 3 level, yaitu beginner, honed, dan instinctive. Jika saja orang yang telah mencapai top time bertarung dengan orang yang belum mencapainya, hal itu akan seperti pertarungan seorang ahli bela diri melawan orang biasa. Dan level Lingzi saat ini sudah mencapai level honed. Jadi selama lawan Lingzi tidak memiliki kemampuan refleks seperti top time, maka tidak akan ada kesempatan bagi lawannya, entah mau secepat apapun dia. Sekarang, ucap Lingzi yang melihat celah pada musuh, dan dengan gerakan uppercut ia lalu menebas salah satu tiruannya dan 1 tiruan lagi berhasil ia musnahkan. Dan kini hanya tertinggal 1 tiruannya lagi yang dipastikan hanya tinggal menunggu datang gilirannya. Tempat lalu berpindah ke markas besar Nebulos. Terlihat Tiana sedang melapor kepada Guildmaster mengenai keadaan Lingzi yang mana saat ini sedang melaksanakan job Cheng. Selain itu, ia juga melaporkan bahwa Lingzi telah berhasil mencapai apa yang diminta Guildmaster kepadanya, yaitu untuk membawa timnya masuk ke 10 besar leaderboard. Guildmaster Stillwater pun menyadari hal itu, karena tidak mungkin ia sampai tidak tahu info mengenai tim Shadow yang telah menjadi seterkenal itu. Dan Kokoli yang mengetahui Lingzi sedang mengambil job Cheng pun ternyata juga mendukung keputusannya tersebut.
Dikarenakan hampir semua player bersedia mati-matian untuk leveling, hanya untuk bisa mengambil job change secepat mungkin dan lalu menjadi awaken. Dan mengetahui karakter Lingxi yang pantang menyerah dan keras kepala, sudah dipastikan ia tak ingin tertinggal dengan yang lainnya. Tiana juga menambahkan bahwa pengaruh awaken ternyata perlahan-lahan juga akan menjadi nyata di dunia nyata. Dan Tiana juga cukup yakin bahwa selama ini Lingxi telah memaksa dirinya untuk menjadi awaken, dan ia pun yakin bahwa Lingxi akan baik-baik saja. Tempat lalu berpindah ke tempat misi job Cheng Lingxi. Muncul pemberitahuan bahwa ia telah berhasil menyelesaikan misi job Cheng. Namun mengetahui keberhasilannya tersebut, Lingxi malah tidak terlihat senang sama sekali. Bahkan pada saat ia juga menerima hadiah sistem persenjataan baru bagi Tiff, ia masih saja tetap merasa tidak senang. Ia menyesali dirinya sendiri, yang mana ia merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Namun pada akhirnya hasil yang ia dapatkan tetaplah sama seperti sebelumnya. Dan hasil yang Lingxi dapatkan ternyata setelah evaluasi, awakening rate-nya untuk misi S adalah sebesar 12%, dan ia telah gagal menjadi awaken. Ia benar-benar tidak menduganya bahwa awakening rate-nya ternyata hanya mencapai 12%, dan ia pun tidak bisa menerima kenyataan yang mana di kehidupannya sekarang haruslah sama seperti sebelumnya. Ia lalu hanya bisa bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang apa yang harus ia perbuat. Mengingat untuk menjadi apa yang disebut awaken, berarti orang itu harus mampu menerima sinyal spesial dari gaming headset yang lalu mengaktifkan bagian khusus pada otak. Hal tersebutlah yang membuat skill yang dipelajari di dalam game dapat digunakan di dunia nyata. Diketahui Heavenland merupakan game yang dikembangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan potensi tersembunyi dari manusia, dan dengan alasan yang tidak diketahui. Mereka yang telah sukses awaken, terutama mereka yang awakening rate-nya tinggi, maka dipastikan akan mendapatkan prestasi yang menakjubkan di banyak bidang dan juga menjadi orang kuat di dunia nyata. Dengan demikian, awaken yang memiliki kekuatan akan diberikan perlakuan khusus dari pemerintah dan menjadi warrior khusus suatu negara, dan akan diberikan posisi resmi dalam pemerintahan. Bahkan warga negara kelas terendah dari daerah kumuh sekalipun berkemungkinan untuk meningkat menuju puncak hanya dalam waktu yang singkat dan membuat kehidupannya benar-benar berubah. Pada saat ini adalah era di mana status awaken dapat menentukan kedudukan seseorang. Dan Lingxi, yang di kehidupan sebelumnya telah gagal menjadi awaken, hanya bisa menjadi anggota dari kasta terendah di antara sebagian besar orang-orang. Di kehidupan nyata, ia dapat bertahan hidup hanya dari pekerjaan kecil yang aneh. Kehidupan di mana ia tidak memiliki martabat dan kebanggaan untuk dibicarakan. Kehidupan yang mana selalu memperlakukannya seperti sampah, tanpa dianggap dan tanpa harapan. Baginya, kehidupan yang sebelumnya telah diwarnai dengan kelabu, dan ia sangat tidak menginginkan pengalaman seperti itu terulang lagi. Di saat Lingxi sudah mulai merasa bahwa kehidupannya yang saat ini akan membuatnya seperti sampah lagi, tiba-tiba ia tersadar dengan sesuatu hal yang berbeda, yaitu dengan adanya pilihan exit dan next pada notifikasinya. Sebelumnya ia hanya terfokus pada bagian kegagalannya dan tidak mengamati pada bagian pilihan tersebut. Ia lalu mencoba mengingat-ingat bahwa di kehidupan sebelumnya hanya ada pilihan exit dan tidak ada pilihan selanjutnya di tempat itu. Apa maksudnya ini? Apakah aku harus memilih di antara dua pilihan ini? Apakah mungkin jika itu adalah pilihan antara benar dan salah? Apa yang akan terjadi jika memilih pilihan selanjutnya? Sekarang, kalau dipikir-pikir, misi job Cheng ini benar-benar sangatlah tidak masuk akal. Bahkan di kehidupanku yang sebelumnya, aku tak pernah mendengar misi tingkat S.
Bahkan isi dari misi tersebut sangatlah aneh. Saat ini walaupun aku gagal dalam Awaken, namun aku berhasil dalam mendapatkan job change. Apakah jika aku memilih pilihan berikutnya nanti akan mempengaruhi hasil job change-ku? Jika pada akhirnya job change-ku nanti juga gagal, maka aku harus menunggu bulan depan untuk dapat mengambil ujian job change lagi. Lingxi pun lalu memilih untuk bermain aman, karena akan menambah kerugian lagi baginya jika sampai ternyata job change-nya juga gagal. Namun, sesaat sebelum ia akan memilih exit, tiba-tiba ia teringat saat-saat di kehidupan sebelumnya, yang mana ia selalu dipandang rendah serta ditindas oleh orang lain. Hal tersebut ia alami hingga membuat rasa sakit hatinya pada saat itu tak lagi terasa padanya, dikarenakan ia selalu bertekad bahwa aku tidak akan pernah mundur. Sontak ingatan tersebut pun lalu menyadarkan Lingxi dengan keadaannya saat ini, dan ia pun berkata, itu benar. Diriku yang saat ini tidak akan pernah mundur. Persetan dengan exit, pergilah kau ke neraka. Dengan kebulatan tekad yang sudah mantap untuk tidak akan mundur, Lingxi pun langsung memilih pilihan selanjutnya. Hal tersebut lalu diikuti dengan pemberitahuan sistem yang menyatakan bahwa tahap kedua akan segera dimulai dan hasil dari tahap pertama akan disimpan. Lingxi pun langsung tertegun dengan pemberitahuan tersebut, dikarenakan ia tidak mengerti kenapa ada tahap kedua dalam misi job change, dan ia pun tak mengerti maksud dari hasil pertama yang akan disimpan. Lalu muncul lagi beberapa pemberitahuan lain yang menyatakan bahwa hasil akhir akan ditentukan saat ia memilih untuk keluar dari misi job change. Dan juga dengan catatan bahwa awakening rate dari tahap yang berbeda dapat ditumpuk. Sontak pemberitahuan itu langsung membuat ia seperti tidak percaya, dikarenakan ternyata awakening rate-nya tidak akan menjadi 12% lagi, dan ia masihlah memiliki kesempatan untuk menjadi awaken. Misi di tahap kedua adalah mengalahkan tiruannya lagi dengan total musuh sebanyak 6, memiliki atribut 2 kali lebih besar dibandingkan player, dan dengan waktu penyelesaian tak terbatas. Dengan masih adanya kesempatan tersebut, Lingxi pun langsung bersemangat dan tidak peduli berapa banyak musuh yang harus ia hadapi lagi. Karena dengan sistem penumpukan hasil awakening rate tersebut, ia pasti akan mengatasi mereka sebanyak apapun yang diminta. Dan ia ingin melihat bagaimana semua itu akan berakhir di kehidupannya saat ini. Dan tahap kedua pun dimulai. Tempat berpindah ke kantor divisi ketiga Guild Nebulos. Terlihat Kokoli sedang berkunjung ke kantornya Tiana untuk menanyakan Lingxi yang tak kunjung selesai dalam misi job change-nya. Mengingat ia sudah berada di dalam misi tersebut selama lebih dari setengah hari, hal tersebut lalu membuat Kokoli berpikiran bahwa Lingxi saat ini hanya sedang berjalan-jalan dan sengaja membuat sistem pesannya dalam mode sibuk supaya ia tidak diganggu. Dikarenakan jika membandingkan saat Kokoli dan Stillwater mengambil misi job change tersebut, itu hanya menghabiskan waktu selama setengah jam saja. Mendengar hal tersebut, Tiana sebagai seseorang yang lebih mengenal Lingxi lalu membantah pernyataan tersebut, dikarenakan ia yakin Lingxi bukanlah orang yang akan seperti itu. Namun di samping itu, Tiana juga sebenarnya agak khawatir dengan keadaan Lingxi, dikarenakan Little Ryuko yang juga memasuki misi job change di waktu yang sama dengan Lingxi malah sudah keluar terlebih dahulu. Ia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam, dengan hasil ia berhasil mendapatkan job change dan juga berhasil awaken dengan awakening rate sebesar 83%. Kokoli juga lalu menyampaikan informasi kepada Tiana, yang mana ia telah mengetahui bahwa tim Shadow telah disergap oleh tim assassin dari Wolf Fang, yang mana tim itu dipimpin langsung oleh Squirrel, yang juga telah berhasil menjadi awaken. Namun, Kokoli cukup merasa heran mengapa Lingxi tidak melaporkan kejadian tersebut.
Tiana sontak terkejut mendengar kabar tersebut, dikarenakan Lingxi tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu padanya, dan tidak heran mengapa tiba-tiba Lingxi meminta seluruh anggota timnya untuk segera mengambil misi Jokcheng. Diketahui juga bahwa akhir-akhir ini Guild Wolfang mulai sangat sombong. Mereka mulai banyak bertarung dengan anggota Guild Nebulos. Jadi merupakan kabar bohong yang menyatakan mereka hanyalah sedang menunggu, dan dalam waktu yang cepat atau lambat Nebulos dipastikan akan turun tangan mengatasi hal tersebut. Tiana yang mendengarkan penjelasan dari Kokoli lalu menarik kesimpulan, jika saja konflik antara Nebulos dengan Wolfang akan semakin memanas, maka perang besar-besaran kemungkinan tidak akan bisa dihindari. Dan ia pun berharap saat ini Lingxi baik-baik saja, dikarenakan ia ingin melihat tim Shadow tumbuh menjadi lebih kuat. Singkat cerita, beberapa saat pun berlalu. Terlihat kini Ryuko Zong sudah mencapai level 25, dan ia kini telah berhasil merubah jobnya yang sebelumnya sebagai warrior tipe tanker menjadi tanker murni, yang mana kemampuan pertahanannya kini semakin kuat karena stat HP dan defense-nya yang telah meningkat. Melihat kemampuan Ryuko yang saat ini benar-benar telah mengubah penilaian orang-orang di dalam guild, yang mana sebulan yang lalu tidak ada satupun grup di guildnya yang menginginkan dirinya. Dan saat ini mereka semua mulai mengakuinya, bahkan tidak ada lagi yang memanggilnya dengan sebutan Little Ryuko, melainkan semua orang kini memanggilnya dengan nama Ryuko Zong. Orang-orang di sekitarnya pun mulai membicarakannya, yang mana dia dengan kemampuannya saat ini sebenarnya bisa saja tergabung dengan divisi utama. Tetapi Ryuko memilih untuk tetap berada di tim independen, yaitu Shadow. Namun terdengar rumor mengenai tim Shadow akhir-akhir ini, yang mana ketua tim dari tim tersebut telah menghilang selama 1 bulan. Banyak orang mengatakan bahwa menghilangnya dia dikarenakan ia merasa malu, lalu memilih bersembunyi pasca dikalahkannya oleh wakil Guildmaster Wolfang. Namun Ryuko yang telah tidak mendapatkan kabar apapun selama sebulan dari Lingxi masih tetap yakin dan selalu setia pada Lingxi. Ternyata Tilis juga masih sering menanyakan keadaan Lingxi kepada Ryuko. Ia juga menanyakan dengan misi Jokcheng yang seharusnya menghabiskan waktu paling lama 1 hari, maka seharusnya Lingxi sudahlah muncul. Tapi ini sudah sebulan. Ia takut kalau lebih lama lagi ia menghilang, kemungkinan tim Shadow akan dibubarkan. Tilis yang ternyata saat ini sudah mencapai level 27, mulai berpikir dengan menghilangnya Lingxi selama sebulan ada kemungkinan ia telah meninggalkan akun gamenya. Bahkan jika ia berusaha untuk kembali sekarang, kemungkinan itu sangatlah telat. Dikarenakan level Lingxi yang masih berada di level 15 itu sudah sangat jauh tertinggal. Dan saat ini Tilis yang sementara waktu terpaksa harus bergabung dengan grup milik keluarganya, mengharapkan Lingxi cepat kembali. Karena jika tidak, kemungkinan Tilis akan kembali ke workshopnya. Di markas besar Nebulos terlihat Stillwater bersama dengan Kokoli yang sedang membahas tindakan arogan Guild Wolfang, yang mana mereka telah berani masuk tanpa izin ke wilayah Nebulos dan bahkan menginvasi Stasiun 3. Diketahui sebelumnya kedua guild telah bersepakat untuk membagi wilayah di dungeon yang akan muncul tersebut sebanyak 50 berbanding 50, dengan masing-masing mendapatkan 3 stasiun. Jadi pada saat dungeon tersebut resmi diluncurkan, maka akan tercipta persaingan yang adil. Dan itulah perjanjian yang seharusnya dipatuhi. Sedangkan yang terjadi saat ini, orang-orang Wolfang yang menempati stasiun 4 malah menginvasi stasiun 3 milik Nebulos. Mengatasi hal tersebut, Stillwater pun lalu mengatakan kepada Kokoli untuk mengikuti apa yang Wolfang lakukan, yaitu dengan ikut membalas menginvasi stasiun mereka dengan dimulai dari yang terdekat. Dengan begitu Nebulos juga berkesempatan lebih banyak menguasai sumber daya dari dungeon tersebut. Stillwater lalu menanyakan mengenai kabar dari Lingxi kepada Kokoli. Namun, jawaban masihlah sama seperti sebelumnya.
Sudah sebulan tidak ada kabar dari Lingxi semenjak ia memasuki misi Job Cheng. Stillwater pun hanya bisa berharap Lingxi tidak mengecewakannya. Dikarenakan kesuksesan misi yang direncanakan Stillwater sangatlah bergantung pada tim Shadow untuk memberikan serangan kejutan. Sementara itu, kembali ke tempat misi Job Cheng, di mana ternyata Lingxi masihlah berada di tempat itu. Terlihat ia masih berdiri dengan banyak sekali tiruannya di sekitarnya yang telah berhasil ia kalahkan. Dengan jumlah tiruan sebanyak itu, tidak heran ia sangatlah lama dalam menyelesaikan misi tersebut. Dan saat ini, ia telah berhasil menyelesaikan tahap 10 misi Job Cheng. Dan setelah bertarung selama 1 bulan, pada akhirnya misinya benar-benar telah berakhir dengan diikuti pemberitahuan bahwa ia telah berhasil menumpuk hasil awakening rate-nya dan telah memperoleh awakening rate sebesar 100% dan akan menerima hadiah spesial atas pencapaiannya tersebut. Aku rasa ini sudah saatnya untuk kembali, ucap Lingxi dengan perasaan puas dengan pencapaiannya, bersamaan dengan matahari pagi yang dengan cerahnya bersinar, yang juga seakan-akan menyambut kehidupan barunya yang benar-benar akan berubah. Lingxi yang telah sukses menyelesaikan misi Job Cheng untuk Thief lalu membuatnya dapat membuka kemampuan Dual Wield dan menerima hadiah Dual Dagger, Bone Knife of the Undead Mercenary. Diketahui ada urutan mengenai kelas equipment setelah Job Cheng, dimulai dari White Bolt, Bronze, Silver, Gold, Mithril, Legendary, dan yang tertinggi Mythical. Dan untuk senjata yang didapatkan Lingxi saat ini adalah tingkat Whiteboard, dan itu adalah tingkat terendah. Sontak Lingxi pun merasa heran dengan hadiah yang diterimanya. Karena jika berdasarkan pencapaiannya, seharusnya ia pantas mendapatkan senjata dengan tingkat yang lebih baik. Hingga saat ia melihat deskripsi dari senjatanya tersebut, terdapat misi tahap 1 mengenai senjatanya. Misi tersebut adalah dengan menggunakan dagger yang baru didapatkannya, ia diharuskan mengalahkan 300 musuh elit. Dengan hadiah Dagger Bone Knife of the Undead Mercenary akan di-upgrade ke tingkat Bronze dan juga akan mengubah atributnya. Dan hadiah yang kedua adalah pada saat ia menggunakan dagger tersebut, ia akan dapat menggunakan skill Dominion of the Mercenary, yaitu sebuah skill untuk dapat mensummon 3 Undead Warrior. Dan atribut Undead yang disummon akan tergantung dari atribut yang dimiliki oleh player. Lingxi pun sontak terpana dengan deskripsi senjata barunya itu. Ternyata itu adalah senjata yang masih bisa berkembang, bahkan memiliki kemungkinan untuk bisa di-upgrade mencapai tingkat mythical. Hadiah kini sudah diterima Lingxi. Tak selang lama kemudian, keadaan lingkungan di sekitarnya pun berubah. Dan tumpukan sosok tiruan yang berhasil dikalahkan Lingxi perlahan-lahan mulai menghilang. Dan keadaan di sekitarnya pun mulai berubah dengan diawali dengan sebuah pesan. Selamat, kamu telah berhasil awaken. Lalu muncul sosok wajah di hadapannya. Kamu telah berhasil menyelesaikannya hingga tahap ke-10. Dan tetap tak terkalahkan bahkan saat menghadapi 1536 tiruanmu saat di tahap terakhir. Kamu, orang yang tidak pernah berpikir untuk menyerah. Kamu adalah orang pertama yang mampu memperoleh awakening rate sebesar 100%. Oh, nampaknya kamu memiliki kekuatan yang tersembunyi. Hah? Kekuatan tersembunyi? Tidak, aku tidak memiliki. Tiba-tiba muncul cahaya dari balik pakaian Lingxi, dan ternyata itu adalah lencana Glorious. Lingxi pun lalu terheran-heran mengapa lencana tersebut bersinar sendiri. Jadi begitu. Baiklah, aku mengerti. Kamu adalah salah satu di antara kandidat yang akan menjadi The Glorious One. Sontak Lingxi terkejut mendengar hal tersebut. Dengan menyebut dirinya sebagai salah satu, itu berarti ada orang lain yang seperti dirinya. Dan ternyata benar, sosok itu pun
lalu mengatakan bahwa termasuk dengan Lingxi, total ada 3 orang kandidat yang akan menjadi The Glorious One. Lingxi pun lalu teringat dengan Darklands, yang juga memiliki sesuatu yang mirip dengan rencananya Lingxi. Dan sekarang, sebagai seseorang yang menerima Perfect Awaken, Lingxi pun lalu berhak menerima hadiah atas hal tersebut. Dan hadiah yang diterima Lingxi adalah bonus sigil, yang mana itu akan menganugerahkan player dengan atribut dari satu kelas tambahan. Ia bisa memilih salah satu kelas lain selain kelasnya saat ini, dan diperbolehkan untuk mempelajari skill dari kelas yang dipilihnya tersebut. Dan dengan kata lain, itu berarti Lingxi akan memiliki job dual class. Lingxi yang masih terkesima dengan hadiah dual class yang diterimanya, lalu mencoba untuk berpikir dengan tenang, supaya ia dapat dengan hati-hati memilih pilihannya. Pilihan yang ia miliki adalah warrior, archer, mage, dan cleric. Memperhitungkan dirinya yang sebagai thief, yang mana harus dapat memaksimalkan damage dan juga serangan yang cepat, maka pilihan warrior dan cleric dipastikan tidak cocok untuknya. Jika ingin menjadi thief yang memiliki pilihan untuk serangan jarak jauh, mungkin archer adalah pilihan yang bagus. Hanya saja menurutnya hal tersebut tidaklah cocok dengan metode perubahannya. Dan yang tersisa berarti hanyalah dengan kerusakan yang luar biasa, peningkatan atribut yang tidak dapat diprediksi, dan dengan makhluk summon yang mengerikan. Itulah yang aku butuhkan, ucap Lingxi yang akhirnya memutuskan pilihannya pada kelas mage. Dan dengan mage sigil yang saat ini tertanam di keningnya, Lingxi kini secara resmi telah menjadi orang yang pertama sebagai spell thief. Sigil mage pada keningnya lalu meresap menjadi tidak terlihat, dan lalu tubuh Lingxi pun bersinar terang sebagai tanda bahwa dirinya kini telah menjadi awaken. Dan dengan dirinya kini yang telah berhasil dan menyandang gelar sebagai Perfect Awaken, itu berarti sudah saatnya bagi Lingxi untuk segera menemui Ryuko dan yang lainnya.